محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. قال ربنا جل في علا وهو أصدق القائلين: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون وقد خاب العاصون. فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله غنيا حميدا. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat, sidang salat Id yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita mengajak semuanya untuk selalu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah tsumma alhamdulillah atas segala nikmat-nikmatnya yang dilimpahkan kepada kita semuanya, sehingga kita bisa berijtima' di musalla tanah lapang ini dalam keadaan sehat walafiat dengan inayah, hidayah, taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah jemaah kaum muslimin, azani Allah wa iyyakum, nikmat Allah ini sangat banyak sekali melimpah kepada kita, sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala berfirman dan mengatakan, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Seandainya kalian ini menghitung-hitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, pasti kalian tidak bisa menghitungnya. Pasti kalian tidak menghitungnya. Oleh karena itu wajib kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ini banyak manusia lalai, banyak manusia meninggalkan, sehingga Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'annya banyak di ayat-ayatnya, wa qalilum min ibadiyas syakur. Amat sangat sedikit dari hamba-hamba ini bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lainnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, qalilam ma tashkurun. Amat sedikit kalian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bulan Ramadan, kalau kita perhatikan di Al-Qur'an, ayat tentang Ramadan ini, ayat tentang puasa yang Allah abadikan dalam suratul Baqarah, surah kedua, ayat 183 sampai 187. Pada ayat 185, di akhir ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa litukmilul iddata wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Dan agar kalian sempurnakan bilangan-bilangan puasa ini, imma 29 wa imma 30. Wa litukabbirullaha ala ma hadakum, dan agar kalian bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala, ala ma hadakum, atas apa yang Allah Subhanahu wa taala telah beri petunjuk kepada kalian semuanya, wa la'allakum tashkurun, dan agar kalian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah sekalian, dalam ayat perintah puasa di sini Allah Subhanahu wa taala menyinggung tentang masalah syukur, karena manusia amat sedikit yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar kalian menyempurnakan bilangan puasa ini, benar-benar menyempurnakan. Ada kadang 29 hari, ada kadang 30 hari, dan agar kalian bertakbir membesarkan Allah Subhanahu wa taala ala ma hadakum, atas apa yang Allah Subhanahu wa taala telah beri petunjuk kalian semuanya.
Dan sebaik-baik petunjuk, sebaik-baik nikmat, ini setinggi-tingginya nikmat adalah kita diberi nikmat dan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala di atas Al-Qur'an dan sunnah ala fahmi sahabat, di atas Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, di atas pemahaman para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in. Ini nikmat paling besar yang tidak ada bandingannya manakala seorang muslim, seorang mukmin, pribadi muslim, pribadi mukmin diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala agar dia di atas Al-Qur'an dan sunnah, di atas pemahaman para sahabat, di atas pemahaman salaf umat ini, wala'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan semua nikmat ini. Perhatikan jemaah kaum muslimin, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah yang lain, surah Thaha, surah ke-20 ayat 123, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man famanittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa." Barang siapa mengikuti petunjukku, kata Allah Subhanahu wa taala, hidayahku, maka dia tidak akan sesat dan tidak akan celaka selama-lamanya. Petunjuk Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Qur'an. Petunjuk Allah Subhanahu wa taala adalah sunnah. Petunjuk Allah Subhanahu wa taala Allah keluarkan dari muka bumi ini manusia-manusia yang lebih baik dari seluruh alam, yakni para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Barang siapa mengikuti petunjuk ini, maka dia tidak akan sesat selama-lamanya dan juga tidak akan celaka untuk selama-lamanya, dunianya dan akhiratnya. Para jemaah sekalian, azani Allah wa iyyakum. Oleh karena itu, kita bersyukur di sini ini kita bisa diberi petunjuk hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala di atas Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita mengikuti para sahabat-sahabat beliau ridwanullah alaihim ajma'in. Dahulu ulama kita wanti-wanti kita agar kita selalu imtisak, berpegang teguh dengan sunnah-sunnah mereka, karena inilah jalan yang benar. Al-Imam Al-Alamah Ali Hasan Al-Halabi rahimahullahu ta'ala menasihatkan kepada kita, ilzam ya ukhayya linahji aslafin madu in fi tariqil haqqi anta gharibu fa inna alayka bil ilmi salamatan li'anna al-jahla da'un wal alimu tabibu. Dalam bait syair beliau ini beliau menasihatkan kepada kita, ilzam linahji aslafin madu in fi tariqil haqqi anta gharibu. Pegang selalu wahai saudaraku, saudara kesayanganku, jalan-jalannya orang yang telah lalu dari umat ini. Fa inna 'alaika bil ilmi salamatan, maka wajib atas kalian mencari ilmu, karena itulah jalan keselamatan. Li'annaka gharib, karena engkau adalah asing. Hari-hari ini zaman keterasingan, zaman fitnah, zaman keterasingan. Li'annal jahla da'un wal 'alimu tabibu, karena kebodohan adalah penyakit, adalah racun, dan ilmu, orang alim adalah sebagai penawarnya, sebagai obatnya. Ini para jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala demikian juga telah menyelamatkan kita semuanya. Manakala kita berevaluasi, kita muhasabah diri kita ini, Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita, masih terngiang sampai hari ini pun masih terasa. Allah uji manusia seluruh dunia dengan satu virus dan penyakit yang mengenaskan dan mematikan. Bahkan sebagian saudara-saudara kita ada yang meninggal dunia, sebagian saudara-saudara kita ada yang sakit. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita diberi izin untuk sehat walafiat, diselamatkan dari virus yang mengenaskan ini. Semuanya tahu dan semuanya memahami masalah ini. Maka kita wajib bersyukur para jamaah. Dan tidak hanya itu para jamaah, kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bulan Ramadan. Kita diberi izin oleh Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin wal muslimat semuanya, dengan bulan Ramadan. Ini nikmat besar. Ini nikmat yang mulia yang wajib kita syukuri. Wajib kita syukuri nikmat-nikmat ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan lebih dari itu, kita diberi izin, kekuatan zahir dan batin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menuntaskan bulan Ramadan. Ini lagi-lagi nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala.
kita diberi izin menuntaskan dengan segala ibadah-ibadah yang kita kerjakan, kita amalkan. Lalai, lapar, galau, lemah lunglai, lemas, kita rasakan kita berpuasa di Ramadan. Namun Allah Subhanahu wa taala dengan inayahnya memberi izin kita untuk menuntaskan bulan Ramadan. Dan hari ini kita berhari raya, bersenang, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kesyukuran kita ini nanti kita nodai, kita coreng dengan kejelekan-kejelekan amal-amal kita setelahnya. Ketahuilah jamaah kaum muslimin, azani Allah wa iyyakum, estafet kita ibadah ini tidak hanya berhenti di Ramadan. Estafet kita beramal, kita bersolat, qiyamul lail, baca Al-Quran, infak, sedekah dan seterusnya. Tidak hanya berhenti pada bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dan ibadahlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Beribadahlah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai datang kepada kamu kematian yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah sekalian yang semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yang harus kita fahami setelah kita bersyukur kepada Allah dengan nikmat-nikmat ini, kita diselamatkan dari ujian Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala segera. Manakala kita terus ibadah, semoga kita diangkat ujian ini, wabah penyakit ini, semua diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita diberi izin untuk masuk Ramadan, kemudian diberi izin taufik oleh Allah Subhanahu wa taala menyelesaikan Ramadan. Dan hari ini kita berhari raya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan semua sehat. Saya berharap semua sehat semuanya. Ini semuanya izin dari Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita syukuri. Yang kedua para jamaah, setelah itu semuanya kita wajib bersabar. Wajib bersabar. Bersabar. Kata para ulama, sabar ada 3. Yang pertama, sabar di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sabar di atas kita meninggalkan maksiat Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah sabar di atas ujian dan cobaan musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Am hasibatum an tadkhulul jannata wa lamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Demikian Allah Ta'ala memesankan kita dalam surah Ali Imran, surah ketiga, ayat 147. Allah Subhanahu wa taala berfirman, apakah kamu menyangka kamu ingin masuk surga walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum, sementara Allah Subhanahu wa taala belum melihat di antara kalian bersungguh-sungguh, wa ya'lamas sabirin, dan Allah belum melihat sabar kalian. Wala balwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum was-sabirin. Dalam surah yang lain, surah Muhammad, surah ke-47, dalam ayat 31 ini Allah juga menfirmankan, memesan kepada kita, pasti kami akan menguji kalian semuanya sampai kami bisa melihat, menyaksikan siapa di antara kalian yang sungguh-sungguh dalam ibadah jalan Allah Ta'ala ini, dan siapa yang sabar dalam ketaatan kepada Allah Ta'ala, sabar meninggalkan maksiat Allah Subhanahu wa taala, dan sabar dalam ujian-ujian dan cobaan Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah sekalian, di zaman genderang fitnah akhir zaman ini, sabar sangat berat, sabar sangat pahit, sabar sangat berat sekali. Namun ketahuilah, harus kita pertahankan, harus kita kuatkan kesabaran kita, karena inilah di antara tanda dan alamat penduduk surga. Mereka sungguh-sungguh dan mereka bersabar di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kita, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, a'maru ummati baina 60 wa 70. Umur umatku itu berkisar antara 60 sampai 70 tahun. Allah Subhanahu wa taala memberi kesempatan di dunia untuk kita sekitar 60 tahun dan 70 tahun ini. Di antara kita sudah berlalu 40 tahun, di antara kita sudah berlalu 30 tahun, di antara kita sudah kita ambil 50 tahun, bahkan di antara kita sudah kita ambil 60 tahun. Harus sabar para jamaah sekalian. Ini ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kita beribadah dan kelak kita dipertanggungjawabkan di hadapan Allah dengan semua nikmat-nikmat ini. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim
wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Dalam surah Yasin surah ke-36 ayat 65 ini Allah mengatakan, pada hari kami kunci mulut-mulut mereka dan berbicara kepada kami tangan-tangan mereka, dan menjadi saksi pada kami kaki-kaki mereka bima kanu yaksibun, dengan apa yang mereka usahakan dahulu di dunianya. Bal tu'thirunal hayatad dunya, kata Allah Ta'ala, bahkan kebanyakan kalian semuanya lebih mendulukan dunia. Wal akhiratu khairu abqa, dan akhirat pasti lebih baik dan lebih kekal para jamaah. Ini wasiat Allah Subhanahu wa taala diulang-ulang di Al-Qur'an, dan juga wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam diulang-ulang dalam sunnah-sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, badirul bil a'mali fitana kaqita'il lailil mudlim, bersegeralah kalian untuk beramal sebelum datang fitnah seperti potongan-potongan malam yang gelap. Yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafira, wa yumsi rajulu mu'minan wa yusbihu kafira. Fitnah tersebut begitu kerasnya sampai-sampai seseorang yang paginya beriman sorenya bisa kafir, dan seorang sorenya beriman paginya bisa kafir. Badiru bil amal, bersegeralah kalian semuanya untuk beramal ini, beribadah ini. Para jemaah sekalian, umur kita sebagian sudah kita ambil 30 tahun, sebagian kita ambil 40 tahun, sebagian 50, bahkan sebagian sudah mendengar 50-an 60-an tahun. Kita berevaluasi, muhasabah. Namun ketahuilah, ajal tidak matematis seperti itu. Ajal, kematian tidak matematis seperti itu. Tatkala Allah Subhanahu wa taala menetapkan ajal seorang hamba, pasti dia akan datang, tidak bisa diajukan, tidak bisa diakhirkan. Wajaat sakratul mauti bil haqq, dzalika ma kunta minhu tahid. Dalam surah Qaf, surah ke-50 ayat ke-19, Allah Subhanahu wa taala berfirman, telah datang sakaratul maut dengan benar. Dzalika ma kunta minhu tahid, yang itu semuanya kalian tidak lari darinya. Para jamaah sekalian, hari-hari ini jamaah kaum muslimin, sebagian manusia merasa sombong dan congkak. Sebagian manusia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengumpulkan harta, padahal Allah Subhanahu wa taala mengatakan alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Bermegah-megahan telah melalaikan kalian semuanya sampai kalian dimasukkan ke liang kubur. Yahsabu annama lahu akhladah, dia menyangka dengan hartanya ini bisa mengekalkan mereka, bisa mengekalkan hidupnya. Namun tatkala sekarat sudah datang, waktu naza' sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia hendak kembali ke dunia. Kalla thumma kalla, hatta idza jaa ahadakumul maut qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fi man taraktu. Kalla, kata Allah Subhanahu wa taala, tatkala mereka di surah Al-Mu'minun surah 23 Allah menjelaskan, tatkala sudah ajal datang kepada mereka, baru mereka mohon kepada Allah, rabbirji'un, ya Allah kembalikan aku, kembalikan aku, kembalikan aku. Aku ingin beramal yang dulu belum aku amalkan. Namun Allah katakan kalla, sekali-kali tidak. Kalla, bahkan di antara mereka ada alam barzakh yang siap untuk liang mereka. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, berbekallah kalian semuanya wahai manusia, karena sebaik-baik bekal adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah di antara tujuan yang paling tinggi dari perintah Ramadan ini, yakni bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di awal-awal ayat Ramadan tadi dalam surah Al-Baqarah ayat 183 Allah mengatakan la'allakum tattaqun. Kalau di akhir dari perintah puasa ayat 187 Allah mengatakan la'allahum yattaqun. Ya, maknanya diulang-ulang oleh Allah, takwa, takwa, takwa. Karena ini adalah inti dari agama kita, dan paling bagusnya bekal kita adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadidis safinah fa innal bahra amiq wa khudiz zad fa innas safara ba'id. Seorang penyair pernah mengatakan, jadidis safinah, perbaharui selalu bahteramu, fa innal bahra amiq, sesungguhnya lautan sangat dalam. Bawa bekal, fa innas safara ba'id, sungguhnya
perjalanan kita amat sangat panjang para jamaah sekalian. Fa idza lam tazra' wa basarta hasida nadimta fi tafriti yaumil badri. Jika hari ini kalian tidak mau menanam, musimnya cocok tanam di dunia ini, dan kalian melihat orang-orang panen, nadimta fi tafriti yaumil badri, maka akan menyesal kelak di akhirat tatkala orang-orang sudah menuai hasil amalannya, hasil panennya. Para jamaah sekalian, azani Allah wa iyyakum, kita nanti kumpulkan dalam keadaan sendiri-sendiri para jamaah. Kita sering datang kepada Allah Subhanahu wa taala akhirat nanti. Kita datang sendiri-sendiri. Wal amru yauma idzilillah, perkara saat itu milik Allah Subhanahu wa taala. Perkaranya saat itu milik Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada manusia yang bisa mengelak. In kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani 'abda. Laqad asahum 'addahum 'adda wa kulluhum atihi yaumal qiyamati farda. Dalam surah Maryam surah ke-19 ayat 93, 94, 95 Allah berfirman, tidaklah ada di kolong langit dan di kolong bumi kecuali akan datang kepada Allah Ta'ala dalam keadaan hamba. Laqad asahum 'addahum 'adda, sungguh kami telah menghitung mereka dengan sebenar-benar perhitungan. Wa kulluhum atihi yaumal qiyamati farda, dan semuanya masing-masing mereka datang kepada Allah pada hari kiamat dalam keadaan sendiri. Jamaah kaum muslimin, azani Allah wa iyyakum, inilah yang harus kita renungkan sebagai momentum. Perhatikan jamaah kaum muslimin, majelis Ramadan Allah perintahkan kepada kita tiap hari kita ibadah, minimal puasa tiap hari. Kemudian kita hiasi dengan qiyamul lail, tarawih, kita hiasi tilawatil Quran. Sebagian yang punya rezeki lebih diberi dengan infak, sedekah dan sebagainya. Ini pendidikan jamaah. Begitulah hari seorang muslim, sebabnya ini syahrul Ramadan. Begitulah sebaiknya kehidupan seorang muslim, penuh dengan ibadah. Dan ketahuilah, setelah Ramadan Allah Subhanahu wa taala masih mensyariatkan ibadah sunnah bagi kita untuk menyiapkan bulan berikutnya, bulan haram. 3 bulan setelah Syawal akan datang 3 bulan berturut bulan haram. Dalam bulan Syawal selanjutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wasiatkan, man shoma ramadhana thumma atba'ahu sittan min Syawal kama qasiyamid dahri. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa berpuasa Ramadan kemudian mengikutinya dengan 6 hari puasa Syawal, maka seolah-olah dia telah puasa setahun penuh. Kita persiapan untuk terus ibadah, dan setelah itu akan datang pada kita 3 bulan haram yang berturut-turut, Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Ini jamaah kaum muslimin harus sabar. Kita sabar dan sabar. Ya, kita bayangkan nanti kita berkumpul sendiri-sendiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang adanya yang hari ini, yang punya jabatan, punya tahta, kekayaan sebagainya, semuanya sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hanya satu yang membedakan di antara kita, inna akramakum indallahi atqakum. Dalam surah Hujurat surah ke-49 Allah masih pada kita, sesungguhnya semulia-mulia kalian ada yang paling takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sebaik-baik bekal kita adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah sekalian, azani Allah wa iyyakum, yang ketiga yang harus kita fahami setelah kita bersyukur dan bersabar, sebagai pelajaran yang kita petik dari majelis Syahrul Ramadan adalah kita harus istiqomah. Harus istiqomah para jamaah. Sampai kapan Ustaz? Sampai kita meninggal dunia, sampai kita dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'i wal 'atas, wa kam min qa'imin laisa lahu min qiyamihi illa as-sahar. Berapa banyak orang yang berpuasa tidak memperoleh apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan dahaga saja. Dan berapa banyak orang qiyamul lail, orang tarawih tidak bisa mendapatkan pahala qiyamul lailnya dan tarawihnya kecuali hanya begadang saja, menahan kantuk aja, tidak gunanya. Ini faedah kita istiqomah. Terus istiqomah mudawamah dalam amal dan ibadah ini, dan ini perlu dibutuhkan kesabaran. Jamaah kaum muslimin, azani Allah wa iyyakum. Inilah wasiat-wasiat dari Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Dan juga wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis beliau. Mudah-mudahan kita semuanya diberi tiga-tiganya ini, dianugerahi tiga-tiganya ini. Kita bersyukur, menjadi hamba bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian kita hiasi diri kita dengan bersabar. Kita kuatkan kesabaran kita. Yang sudah menikah dan rumah tangga, memimpin rumah tangganya, yang belum menikah, memimpin dirinya sendiri, perlu kesabaran. Kita tunjukkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian kuncinya kita harus istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah taala, jami'ah terakhir sebagai sunnah Nabi SAW, wasiatul lin nisa, wasiat kepada para wanita, para ibu-ibu, para akhwat dan ummahat muslimat semuanya. Kita wasiatkan sebagaimana kita wasiatkan diri kami sendiri dan juga semuanya, wasiat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ini wasiat tertinggi di Al-Qur'an dan di sunnah. Wasiat tertinggi tidak membandingi kecuali wasiat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sering kita sampaikan, Allah menyuruh semua manusia untuk bertakwa. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum. Wahai manusia, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga Allah memerintahkan manusia beriman untuk bertakwa. Ya ayyuhallazina amanu taqullah. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi SAW untuk bertakwa kepada Allah. Ya ayyuhan nabiyyu taqillaha wa la tuti'il kafirin wal munafiqin. Di awal surah Al-Ahzab surah ke-33 ayat pertama, Allah memberikan Nabi SAW untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya, kaum muslimin muslimat, terutama kaum muslimat, hendaklah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah, Nabi SAW menjelaskan bahwa dirimu adalah makhluk yang paling sedikit agamanya dan paling sedikit akalnya. Dirimu adalah makhluk yang paling sedikit agamanya dan sedikit agamanya. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Istausu bin nisa'i khaira fa innaha khuliqat min dhil'in." Berwasiatlah banyak-banyak kepada wanita karena mereka terciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Yang kita biarkan dia akan tetap bengkok, manakala kita kerasi dia akan patah. Ketahuilah, baik kaum wanita, kaum muslimat, akhwat dan ummahat, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wasiatnya Allah Subhanahu wa taala juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hendaklah kalian yang sudah berumah tangga mengabdikan, mengkhidmatkan diri kepada suami-suami Anda dan kalian semuanya. Yang belum berumah tangga, hendaklah berbakti kepada orang tuanya, semaksimal berbakti kepada orang tuanya. Karena inilah pilar-pilar takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah, dalam sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang wanita dan banyak wanita mudah masuk surga dan juga mudah masuk neraka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza shalatil mar'atu khamsaha wa shamat shahraha wa hafizat farjaha wa ata'at ba'laha." Seseorang wanita yang dia salat 5 waktunya dan menjaga puasa Ramadannya dan juga menjaga farjinya dan dia taat pada suaminya, maka dikatakan kepada mereka, udkhulil jannah, masuklah surga dari pintu-pintu yang kalian kehendaki sendiri semuanya. Rasulullah SAW mengabarkan kepada kalian, kalian paling mudah masuk surga, namun ketahuilah kalian juga paling mudah masuk neraka. Rasulullah SAW bersabda, ra'aitun nar, aku melihat neraka, fa idza aktsaru ahliha an-nisa, maka aku melihat neraka itu paling banyak penghuninya adalah wanita. Yakfurnal ashir. Yang Rasulullah SAW ditanya, kenapa ya Rasul? Yakfurna, mereka kufur kepada Allah. Tidak, yakfurnal ashir, mereka kufur, mengingkari kebaikan suami-suaminya. Ini jamaah kaum muslimin, terutama kaum muslimat, sebaik-baik ibadah kalian, sebagaimana para ulama kita Ibnu Qayyim pernah mengatakan, afdalul ibadah ma yuwafiqul hal, sebaik-baik ibadah adalah apa yang sesuai dengan keadaannya. Maka sebaik-baik wanita yang sudah rumah tangga, ya, maka sebaik-baik ibadah taat kepada suaminya, menjaga anak-anaknya dan hartanya di rumahnya, mendidik mereka dalam tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dan juga istiqomah, ya, di atas jalannya Allah Subhanahu wa taala. Inilah sebaik-baik ibadah bagi kaum wanita yang sudah rumah tangga. Ada yang belum rumah tangga, sebaik-baik mereka ibadah berbakti kepada kedua orang tuanya. Dan secara umum para wanita harus di rumah, di dalam rumah itulah tempat terbaik bagi wanita. Ya, dia berdiam dalam rumah itu lebih baik, ya, bagi wanita dibanding dia keluar liar, mengumbar auratnya dan sebagainya, ucapan dan bilangannya dan semuanya. Maka lebih baik bagi mereka ada di dalam rumah-rumah mereka. Dan itu sebagaimana yang telah warid
dan sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah, keadaan dan cuaca semakin panas. Mudah-mudahan di akhir khutbah ini kita diberi lindungan oleh Allah Subhanahu wa taala, menapaki kehidupan yang kita ditakdirkan oleh Allah taala, hidup di akhir zaman yang penuh dengan fitnah ini. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita dijadikan hamba-hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, hamba-hamba yang sabar di atas jalan Allah taala, di atas jalan sunnah Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam, dan kita bisa istiqomah di dalam mendidik diri kita, keluarga kita, anak istri kita semuanya, untuk kita sekedar kita mampir di dunia ini beberapa tahun. Dan ketahuilah kehidupan yang sebenar-benar bagi kita adalah akhirat. Wal akhiratu khairun wa abqa. Akhirat lebih baik dan lebih kekal. Semoga kita dikumpulkan semuanya di surga firdausnya Allah Subhanahu wa taala ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-solihin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat ya qadiyal hajat wa ya mujibad da'awat ya ghafiradz dzunubi wal khati'at. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidina wa li masyayikhina wa li asatidatina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa takhashu'ana wa ta'abbudana wa tammim taqsirana ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Ya Allah ya Maulana, Allahumma rzuqna taubatan qabla al-maut, Allahumma rzuqna rahmatan 'indal maut, Allahumma rzuqna jannatan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut, Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut. Allahumma yamin kitabana wa yassir hisabana wa thabbit aqdamana 'alas sirat yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Allahumma ja'alna min ahlil Qur'an, Allahumma ja'alna wa abna'ana wa azwajana wa dhurriyyatana min ahlil Qur'an alladzina hum ahlullahi wa khassatuh. Allahumma ja'alna min ahli sunnati Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya Allah, hadha ad-du'a ya maulana ya ilahana. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wassallallahu wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taqabbalallahu minna wa minkum. Khair. Jazakumullah khairan. Oh ya, barakallah. Susah itu.